Bayangkan, di tengah gelapnya malam Jawa kuno, dua sosok ulama besar duduk berhadapan di sebuah gubuk sunyi. Syekh Siti Jenar, guru yang dituduh sesat dan membahayakan Islam. Dan di depannya Syekh Jangkung, murid yang nekat mempelajari sesuatu yang bahkan para wali pun melarang keras. Malam itu, Siti Jenar membisikkan satu kalimat yang mengguncang sejarah. Ilmu ini akan membuatmu hidup, atau membinasakanmu sebelum ajalmu tiba. Inilah ilmu yang membuat para wali gusar. Inilah ajaran yang membuat kerajaan gelisah. Dan inilah rahasia yang konon hanya boleh diketahui oleh orang yang siap mati sebelum mati. Apa sebenarnya ilmu terlarang yang disembunyikan Siti Jenar? Mengapa Syekh Jangkung berani mempertaruhkan hidupnya demi memahaminya? Dan apakah benar Siti Jenar tidak mati saat dieksekusi? Kalau kamu merasa hati ini butuh cahaya, butuh petunjuk, butuh pengetahuan yang tersembunyi, jangan lewatkan cerita ini satu detik pun. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe sekarang, agar channel ini terus berkah dan bisa menyebarkan hikmah. Dan untuk para sahabat yang membantu menekan subscribe, semoga Allah lapangkan rezekimu, sehatkan keluargamu, dan kelak mengumpulkan kita semua di surganya. Amin. Pada abad ke-15, tanah Jawa berada dalam masa perubahan besar. Islam mulai tumbuh kuat melalui para wali yang diutus untuk membimbing masyarakat dengan lembut dan penuh hikmah. Di tengah gelombang dakwah yang mulai diterima rakyat, muncul satu nama yang pelan-pelan menjadi pembicaraan di sudut desa, di pasar, bahkan di istana. Namanya Syekh Siti Jenar, seorang guru yang mengajarkan hal-hal yang terdengar asing di telinga banyak orang. Ajarannya berbeda, caranya berbicara menggugah. Namun bagi sebagian orang, ajaran itu dianggap menyimpang dan membahayakan tatanan yang sedang dibangun. Di desa-desa, orang-orang mulai berbisik tentang ilmu yang diajarkan Siti Jenar. Ada yang bilang ia mengajarkan manusia untuk tidak memerlukan syariat. Ada yang menuduhnya menyebarkan ilmu kesesatan. Ada pula yang percaya bahwa ia adalah orang suci yang memahami sesuatu yang jauh lebih dalam dibanding para wali. Semakin lama, rumor tentang dirinya semakin membesar. Namun satu hal yang membuat semuanya gempar adalah kabar tentang ilmu terlarang yang hanya diajarkan kepada orang tertentu. Ilmu yang katanya dapat membuka tabir jati diri manusia dan membebaskan ruh dari batas-batas dunia. Di tengah berbagai bisikan itu, suasana masyarakat mulai gelisah. Para wali menyadari bahwa ajaran Siti Jenar tidak lagi sekadar pengajaran biasa. Ia mengajarkan sesuatu yang terlalu dalam untuk orang awam. Ketakutan dan kekaguman bercampur menjadi satu. Sebagian orang mencari Siti Jenar untuk mendapatkan pencerahan. Sebagian lainnya melapor ke pemimpin daerah karena khawatir ajarannya dapat merusak tatanan agama dan sosial. Sementara itu, pada sebuah pesantren terpencil, seorang pemuda bernama Jangkung duduk sendirian di bawah cahaya lampu minyak. Ia mendengarkan para gurunya membicarakan nama Siti Jenar dengan nada hati-hati. Namun semakin banyak larangan yang ia dengar, semakin kuat rasa penasaran yang tumbuh dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari sosok itu. Sesuatu yang tersembunyi dan tidak semua orang mampu memahaminya. Jangkung ingin mengerti kebenaran, bukan hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut. Suatu malam, Jangkung keluar dari pesantren dengan hati yang resah. Ia menatap langit, seolah ingin mencari jawaban. Dalam pikirannya, muncul satu pertanyaan sederhana yang justru membuat hidupnya berubah selamanya. Jika Siti Jenar memang sesat, mengapa ia justru menggetarkan hati banyak orang yang ingin mengenal Tuhan lebih dalam? Dan jika ia benar, mengapa para wali tampak begitu khawatir terhadap ajarannya? Rasa penasaran itu membuat Jangkung tidak bisa tidur. Ia merasa seolah ada panggilan yang memintanya untuk mencari kebenaran langsung dari sumbernya. Keesokan harinya, Jangkung memantapkan hati. Ia memutuskan untuk meninggalkan pesantren dan memulai perjalanan mencari sosok yang kini disebut-sebut sebagai guru menyimpang. Ia tahu, langkah ini bisa membuatnya dituduh ikut tersesat. Namun ia juga tahu bahwa tanpa mencari sendiri, ia tidak akan pernah menemukan ketenangan. Dengan membawa sedikit bekal, Jangkung berjalan menuju arah desa-desa yang dipercaya sebagai tempat Siti Jenar mengajar. Perjalanan itu tidak mudah. Ia harus melewati hutan gelap, sungai yang deras,
serta desa-desa yang penuh ketakutan terhadap ajaran yang berbeda. Namun, setiap langkah membawa Jangkung lebih dekat pada jawaban yang ia cari. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membuatnya bertemu dengan ilmu yang mampu menyinari hatinya, sekaligus mengguncang hidupnya. Dan di ujung perjalanan itu, Jangkung akan bertemu dengan sosok yang selama ini digosipkan sebagai guru sesat. Siapa sangka, pertemuan itu menjadi awal dari sebuah rahasia besar yang akan mengubah sejarah Jawa selamanya. Langkah Jangkung membawa dirinya semakin jauh dari pesantren tempat ia dibesarkan. Jalan tanah yang ia susuri perlahan berubah menjadi semak belukar yang sunyi. Hanya suara serangga yang terdengar di antara pepohonan. Namun, hati Jangkung tetap teguh. Ia merasa ada sesuatu yang menuntunnya, seolah takdir sedang membuka jalannya menuju seorang guru yang penuh misteri itu. Setiap kali ia ragu, ia mengingat kembali wajah para santri yang membicarakan Siti Jenar dengan ketakutan. Justru ketakutan itu yang membuat Jangkung ingin mengetahui kebenaran. Di sebuah desa terpencil, Jangkung berhenti untuk beristirahat. Ia mendengar orang-orang berkumpul di warung kecil, membicarakan seseorang yang baru saja lewat. Suara mereka rendah, penuh waspada. Jangkung mendekat perlahan, berharap mendapatkan petunjuk. Seorang lelaki tua sedang bercerita bahwa ia pernah melihat Siti Jenar berjalan sendirian melewati pematang sawah pada malam hari. Katanya, guru itu berjalan dengan langkah ringan, seolah tidak menyentuh tanah. Beberapa orang langsung menyebut itu sebagai keajaiban. Namun, sebagian merasa ngeri, takut ia membawa ilmu yang tidak sejalan dengan ajaran para wali. Jangkung terpaku mendengarnya. Ia tahu cerita itu bisa berlebihan. Tetapi ada sesuatu dalam nada suara lelaki tua itu. Sesuatu yang membuatnya yakin bahwa Siti Jenar bukan sekadar rumor. Ia adalah sosok yang hidup, bergerak, mengajar, namun penuh rahasia. Jangkung pun bertanya pada lelaki tua itu, memohon petunjuk arah. Lelaki itu menatapnya lama, mengamati wajah Jangkung dengan penuh selidik. Kemudian dengan suara berat ia berkata bahwa mencari Siti Jenar bukanlah perkara mudah, karena ia hanya muncul kepada orang yang ia kehendaki. Pernyataan itu tidak membuat Jangkung mundur. Ia justru merasa lebih yakin. Setelah mendapatkan sedikit petunjuk, ia melanjutkan perjalanan menuju hutan kecil di sebelah selatan desa. Malam mulai turun ketika Jangkung memasuki wilayah itu. Udara menjadi lebih dingin, angin berhembus, membawa aroma tanah basah. Namun, hati Jangkung justru semakin hangat oleh rasa penasaran yang tidak bisa ia bendung. Di tengah perjalanan, Jangkung berjumpa dengan seorang petani yang sedang menyalakan obor. Petani itu menatap Jangkung dari ujung kepala hingga kaki. Dengan suara lirih, ia bertanya, apakah Jangkung sedang mencari seseorang? Ketika Jangkung menyebut nama Siti Jenar, wajah petani itu berubah. Ia terlihat kaget, lalu memandang sekitar seolah takut ada yang mendengar. Petani itu berbisik bahwa Siti Jenar sering muncul di sebuah gubuk tua yang berada di pinggir hutan, dekat sungai kecil. Tanpa menunggu lama, Jangkung mengikuti arah yang diberikan. Ia berjalan menembus gelap, hanya ditemani suara gemericik sungai. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah cahaya kecil dari kejauhan. Hatinya berdegup lebih cepat. Apakah ini benar tempatnya? Atau hanya permainan cahaya? Namun semakin ia mendekat, semakin jelas tampak sebuah gubuk sederhana dengan lampu minyak yang menyala lembut. Di depan gubuk itu, berdiri seorang lelaki berpakaian lusuh, namun bersinar dengan ketenangan yang tidak biasa. Matanya tajam, namun teduh. Wajahnya memancarkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Jangkung langsung tahu bahwa inilah orang yang selama ini ia cari. Tanpa sadar, ia berhenti beberapa langkah sebelum pintu gubuk itu. Lelaki itu menatapnya lama, seolah mampu membaca isi hati Jangkung. Kemudian, dengan suara pelan namun jelas, lelaki itu berkata, "Kau sudah datang jauh, tapi apakah hatimu benar-benar siap untuk melihat apa yang orang lain tidak sanggup lihat?" Jangkung merasa tubuhnya bergetar. Ia menyadari bahwa inilah awal dari perjalanan yang mungkin mengubah hidupnya selamanya. Di hadapannya, kini berdiri sosok yang dicari banyak orang. Sosok yang ditakuti dan dicintai. Sosok bernama Syekh Siti Jenar. Jangkung berdiri diam beberapa saat di depan gubuk sederhana itu. Cahaya lampu minyak yang temaram
membuat bayangan Siti Jenar tampak lebih panjang dan dalam. Udara di sekitarnya terasa berbeda, seolah hening itu sendiri sedang menunggu apa yang akan terjadi. Jangkung akhirnya melangkah mendekat, dan setiap langkah serasa membawa dirinya ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Ia menggenggam kain bajunya erat, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar kencang. Siti Jenar memandang Jangkung tanpa berkedip, matanya jernih, namun di balik kejernihan itu, tersimpan sesuatu yang sulit ditebak, sesuatu yang membuat Jangkung merasakan kehadiran seorang guru yang telah melalui perjalanan batin yang jauh lebih dalam dari siapapun yang pernah ia kenal. Setelah beberapa saat yang terasa panjang, Siti Jenar berkata dengan suara lembut namun berwibawa, mempersilakan Jangkung masuk ke gubuknya. Di dalam gubuk itu hanya ada tikar usang, sebuah kendi air, dan lampu minyak kecil yang menggantung di sudut ruangan. Tidak ada kitab besar. Tidak ada benda-benda aneh seperti yang sering disebut oleh para penuduhnya. Gubuk itu begitu sederhana, sehingga Jangkung sulit percaya bahwa di tempat sesederhana ini tersimpan ajaran yang membuat kerajaan dan para wali gelisah. Namun, justru kesederhanaan itu membuatnya merasa semakin yakin bahwa Siti Jenar bukan orang sembarangan. Siti Jenar duduk bersila dan memberi isyarat agar Jangkung melakukan hal yang sama. Setelah keduanya duduk berhadapan, suasana menjadi hening. Jangkung ingin bertanya banyak hal, namun lidahnya keluh. Ia tidak ingin terlihat ceroboh atau lancang. Ia hanya menunggu, berharap Siti Jenar akan membuka pembicaraan terlebih dahulu. Dan benar, dengan tenang, Siti Jenar berkata, "Aku tahu tujuanmu. Kau datang karena rasa penasaran yang tumbuh dari berbagai tuduhan dan cerita. Tapi ketahuilah, kebenaran tidak akan datang kepada orang yang hanya ingin membantah. Kebenaran hanya datang pada orang yang hatinya benar-benar siap menerimanya." Jangkung menunduk, merasa kata-kata itu seolah menembus dadanya. Ia mengakui bahwa sebagian motivasinya memang lahir dari rasa penasaran. Namun ada hal lain yang lebih dalam. Ia ingin mengenal Tuhan bukan hanya melalui ritual dan hafalan, tetapi melalui pemahaman yang benar-benar hidup. Ia ingin merasakan sesuatu yang selama ini hanya dibicarakan guru-gurunya, namun belum pernah ia temukan. Siti Jenar kemudian menatapnya lebih dalam dan berkata, "Ilmu yang kau cari adalah ilmu yang bisa membuatmu hidup, namun bisa juga membinasakanmu sebelum ajalmu tiba. Ini bukan ilmu untuk mencari kehebatan. Ini bukan ilmu untuk dipamerkan. Ini adalah ilmu yang memerlukan kematian. Bukan kematian ragamu, tetapi kematian dari segala keakuanmu." Kata-kata itu membuat Jangkung merasakan getaran dingin di seluruh tubuhnya. Ia mengerti bahwa ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan batin yang dapat membuka tabir-tabir yang selama ini tertutup rapat. Ia menarik napas panjang dan mengangkat wajahnya, menatap Siti Jenar dengan keberanian yang lahir dari dalam hatinya sendiri. "Aku siap," katanya pelan namun mantap. Siti Jenar menutup mata sejenak, seolah mendengarkan suara dari dalam dirinya. Kemudian ia membuka mata dan berkata, "Baiklah, maka malam ini aku akan menguji hatimu. Jika hatimu jernih, kau akan melihat apa yang orang lain tidak mampu lihat. Jika hatimu masih dikuasai ego, maka ilmu ini hanya akan menjadi racun yang memakan dirimu dari dalam." Jangkung mengangguk tanpa ragu. Ia tahu, perjalanan yang ia mulai malam ini akan membawa dirinya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak sadar bahwa keputusan itu akan menghubungkan dirinya dengan rahasia besar yang selama berabad-abad disembunyikan. Dan malam itu menjadi awal dari hubungan guru dan murid yang kelak mengguncang sejarah spiritual tanah Jawa. Malam itu menjadi awal perjalanan batin Jangkung bersama Siti Jenar, namun jauh sebelum ajaran itu benar-benar dimulai, tanda-tanda bahaya sudah mulai tampak di berbagai penjuru Jawa. Para ulama dan wali yang biasanya tenang, kini mulai menunjukkan kegelisahan. Mereka mendengar kabar bahwa Siti Jenar mengajarkan sesuatu yang terlalu jauh dari pemahaman masyarakat. Sesuatu yang bisa membuat orang melangkah tanpa bimbingan syariat. Dan mereka khawatir keadaan itu dapat mengguncang fondasi dakwah yang baru saja tumbuh subur. Di pesantren-pesantren, para santri mulai mempertanyakan cerita yang mereka dengar tentang seorang guru yang mengajarkan pengenalan diri
secara langsung. Cerita itu terdengar sangat berbeda dari ajaran yang biasa mereka terima. Beberapa santri bertanya kepada gurunya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Namun para guru hanya menjawab dengan hati-hati, seolah tidak ingin memberikan ruang bagi ajaran yang mereka anggap berbahaya. Setiap kali nama Siti Jenar disebut, suasana langsung berubah hening dan tegang. Di lingkungan para wali, suasana tidak jauh berbeda. Di dalam sebuah majelis kecil di Demak, beberapa wali duduk melingkar membahas kabar yang terus menyebar. Mereka mengakui bahwa Siti Jenar adalah orang yang cerdas, berilmu tinggi, dan pernah dianggap sebagai bagian dari lingkaran dakwah. Tetapi ajaran yang ia sampaikan belakangan ini membuat mereka khawatir, bukan karena ilmunya salah, tetapi karena masyarakat belum siap menerima kedalaman seperti itu. Mereka takut ajaran itu disalahpahami dan dapat menimbulkan kekacauan. Sementara itu, Jangkung yang berada di gubuk Siti Jenar tidak menyadari betapa panasnya suasana di luar sana. Ia hanya merasakan keheningan malam dan suara sungai kecil yang mengalir di dekat gubuk itu. Siti Jenar duduk bersila di hadapannya dengan ketenangan yang sulit digambarkan. Seluruh tingkah lakunya menunjukkan seseorang yang telah melepaskan diri dari kepentingan dunia. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Jangkung merasa ada sesuatu yang tak biasa. Siti Jenar seperti menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ilmu. Beberapa saat kemudian, Siti Jenar membuka percakapan. Ia berkata dengan suara lembut bahwa ilmu yang akan ia ajarkan kepada Jangkung bukanlah ilmu yang bisa dibagikan kepada semua orang. Ia menegaskan bahwa ajaran itu seperti api. Jika digunakan dengan benar, ia akan memberikan cahaya. Namun jika dipegang oleh orang yang tidak siap, api itu akan membakar pemiliknya sendiri. Jangkung mendengarkan dengan saksama. Ia merasa ucapannya bukan sekadar perumpamaan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang belum ia pahami. Siti Jenar kemudian menatap Jangkung dengan sorot mata yang tajam, namun penuh kasih. Ia berkata bahwa para wali tidak salah. Mereka takut bukan karena ilmu itu sesat, tetapi karena ilmu itu terlalu berat. Para wali hanya ingin melindungi masyarakat yang masih belajar dasar-dasar agama. Jangkung mulai memahami konflik besar yang sedang berlangsung. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, ini adalah perbedaan cara pandang dalam menjaga keseimbangan. Di luar gubuk itu, angin malam berhembus membawa suara burung hantu. Suasananya sunyi, namun penuh tanda. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah alam pun menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Mungkin ini hanya kebetulan, namun bagi Jangkung, malam itu terasa seperti peringatan. Peringatan bahwa perjalanan yang ia pilih tidak hanya tentang mencari ilmu, tetapi juga tentang mempertaruhkan dirinya dalam badai yang akan datang. Dan tanpa Jangkung sadari, langkahnya menuju Siti Jenar telah membuat namanya perlahan masuk dalam perhatian para wali. Di tempat lain, seseorang mulai bertanya, siapa pemuda yang kini dekat dengan guru kontroversial itu? Dan dari situlah, tanda-tanda bahaya mulai mengarah pada Jangkung sendiri. Malam itu, udara terasa lebih pekat dari biasanya. Hening menyelimuti gubuk kecil tempat Siti Jenar dan Jangkung duduk berhadapan. Tidak ada suara selain gemericik air sungai yang mengalir pelan di kejauhan. Seolah alam sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang akan segera terungkap. Jangkung menatap gurunya dengan penuh harap, merasa bahwa malam ini tidak akan sama seperti malam sebelumnya. Ada sesuatu dalam tatapan Siti Jenar yang membuat jantungnya bergetar. Siti Jenar menghela napas pelan, lalu berkata, ilmu pertama yang akan kau pelajari adalah rahasia napas sejati. Ini adalah dasar dari segala perjalanan batin. Tanpa memahaminya, seseorang tidak akan mampu melangkah lebih jauh. Jangkung mengangguk, meski ia belum mengerti apa maksudnya. Baginya, napas hanyalah napas, sesuatu yang dilakukan manusia sejak lahir tanpa perlu diajarkan. Namun, Siti Jenar menatapnya, seolah ingin mengatakan bahwa napas lebih besar dari sekadar gerakan tubuh, bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi dalam setiap hembusan dan tarikan udara. Siti Jenar kemudian menutup mata. Jangkung mengikutinya. Perlahan, Siti Jenar berbicara dengan suara lembut. Ia menjelaskan bahwa manusia hidup bukan karena tubuhnya berdiri,
tetapi karena napas yang masuk dan keluar membawa ruh, tetap terhubung dengan Sang Pencipta. Namun kebanyakan manusia tidak pernah menyadarinya. Mereka bernapas, tetapi tidak benar-benar hadir. Mereka hidup, tetapi tidak benar-benar hidup. Napas sejati adalah kesadaran, kata Siti Jenar. Ketika kau menarik napas, kau menarik kasih Tuhan ke dalam dirimu. Ketika kau menghembuskan napas, kau mengembalikan rasa syukurmu kepada Tuhan. Jika kau melakukannya dengan penuh kesadaran, maka setiap detik hidupmu akan menjadi ibadah. Jangkung merasakan ketenangan aneh, menyeruak ke dalam dadanya. Siti Jenar memintanya merasakan aliran napasnya sendiri, merasakan gerakan halus yang selama ini ia abaikan. Lama-kelamaan, Jangkung merasakan sesuatu yang berbeda. Napasnya tidak lagi terasa sebagai sekadar udara. Napas itu kini terasa seperti cahaya lembut yang mengalir melalui seluruh tubuhnya. Namun, perjalanan batin itu tidak berhenti di sana. Siti Jenar kemudian menjelaskan bahwa napas sejati bukan hanya tentang kesadaran, tetapi juga tentang pengendalian diri. Bahwa seseorang yang mampu menyadari napasnya akan memahami bahwa hidup ini sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, maka ia tidak lagi terjebak oleh rasa takut, marah, iri, atau tamak. Semua perlahan memudar seperti kabut yang diterangi matahari pagi. Jangkung mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata itu terasa sangat dalam, namun begitu jelas baginya. Ia mulai memahami mengapa masyarakat salah paham. Jika seseorang mendengar ajaran seperti ini tanpa pendalaman, mereka akan mengira bahwa Siti Jenar mengajarkan sesuatu di luar batas syariat. Padahal, inti ajarannya adalah membawa manusia kembali kepada Tuhan dengan kesadaran yang penuh. Tetapi Siti Jenar tidak berhenti di situ. Ia berkata pelan bahwa mereka yang tidak siap menerima ajaran ini bisa tersesat oleh pikirannya sendiri. Karena napas sejati membuka pintu kesadaran yang luas. Jika seseorang tidak memiliki fondasi kuat, maka ia akan tenggelam dalam kebingungan dan merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Dan disinilah bahaya besar itu berada. Aku mengajarimu ini bukan untuk membuatmu merasa istimewa, ujar Siti Jenar. Aku mengajarimu agar kau menjadi hamba yang sesungguhnya, hamba yang mengenal diri dan mengenal Tuhannya. Jangkung menunduk. Dalam hatinya muncul rasa hormat yang mendalam. Ia mulai mengerti bahwa ilmu terlarang yang dibicarakan masyarakat bukanlah ilmu sihir atau kesesatan, tetapi ilmu tentang pengenalan diri yang sangat halus. Terlalu halus untuk diajarkan sembarangan. Perlahan, malam itu berubah menjadi titik awal kesadaran baru bagi Jangkung. Ia merasakan bahwa perjalanan yang akan ia tempuh tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi mungkin akan mengubah bagaimana ia memandang seluruh dunia. Pagi pertama setelah mempelajari rahasia napas sejati, Jangkung bangun dengan tubuh yang terasa ringan. Udara pagi berhembus lembut melewati dinding bambu gubuk kecil itu. Cahaya matahari menerobos celah-celah anyaman, menari di lantai tanah. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena begitu Jangkung membuka mata, ia melihat Siti Jenar sudah duduk bersila di depan gubuk, menatap ke arah hutan dengan wajah hening yang sulit dibaca. Jangkung tahu, hari ini akan ada pelajaran baru. Ketika Jangkung duduk di hadapannya, Siti Jenar berkata pelan, "Semalam kau mengenal napas sejati. Hari ini, kau akan belajar sesuatu yang lebih berat. Ini adalah pintu yang membuat banyak murid berhenti di tengah jalan. Ilmu ini disebut ilmu membunuh ego." Jangkung menelan ludah. Ia tidak mengerti sepenuhnya. Namun ia merasa pelajaran ini akan lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Siti Jenar kemudian menggenggam segenggam tanah dan membiarkan butir-butirnya jatuh kembali ke bumi. Ia berkata, "Inilah diri manusia. Sederhana, kecil, tidak memiliki apa-apa. Tapi begitu tanah ini merasa dirinya emas, saat itulah ia mulai tersesat." Jangkung terdiam. Ia tidak pernah mendengar perumpamaan sejelas itu. Siti Jenar lalu menjelaskan bahwa ego adalah musuh terbesar manusia. Ego membuat seseorang merasa dirinya lebih hebat, lebih suci, lebih benar. Ego membuat seseorang merasa pantas menghakimi orang lain. Dan ketika seseorang merasa dirinya sangat tinggi,
maka ia telah jatuh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Semua dosa, lanjut Siti Jenar, bermula dari rasa aku. Aku yang ingin dihormati, aku yang ingin dipuji, aku yang ingin diikuti. Jika aku itu tidak dibunuh, maka seseorang tidak akan pernah mengenal Tuhan. Ia hanya akan mengenal dirinya sendiri. Kata-kata itu terasa seperti pedang tajam di dalam hati Jangkung. Ia mulai tercenung. Selama ini ia belajar untuk mencari ilmu, tetapi ia tidak pernah bertanya pada dirinya apakah ia melakukannya demi Tuhan atau demi kepuasan hatinya sendiri. Siti Jenar seakan mengetahui isi hatinya. Ia menatap Jangkung dengan sorot mata yang lembut, namun penuh ketegasan. Jangkung, perjalananmu bukan untuk membuatmu menjadi orang besar. Perjalananmu adalah untuk membuatmu hilang. Ketika dirimu hilang, maka barulah kau benar-benar ada. Ucapan itu membingungkan. Namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Jangkung merinding. Ia menyadari bahwa ajaran ini tidak bisa dipahami hanya dengan pikiran. Ajaran ini harus dirasakan dengan hati, dan hatinya perlahan mulai terbuka untuk menerima sesuatu yang ia tidak mengerti sepenuhnya. Siti Jenar kemudian memberikan latihan. Ia meminta Jangkung duduk bersila dengan punggung tegak. Jangkung diminta mengingat setiap rasa dalam dirinya. Rasa bangga, rasa takut, rasa ingin terlihat hebat, rasa ingin dihormati. Dan setiap kali rasa itu muncul, Jangkung diminta untuk mengucapkan dalam hati, "Aku bukan siapa-siapa, semua milik Tuhan." Latihan itu terdengar sederhana, tetapi begitu Jangkung melakukannya, tubuhnya mulai terasa berat. Dadanya terasa sesak. Setiap kata yang ia ucapkan dalam hati seperti menusuk dirinya sendiri. Ia tidak sadar betapa banyak rasa aku yang selama ini ia pelihara. Ia merasa malu. Ia merasa telanjang di hadapan gurunya. Melihat wajah Jangkung yang mulai gemetar, Siti Jenar menepuk bahunya pelan. Tidak apa-apa, inilah awalnya. Membunuh ego adalah membunuh bagian dari dirimu yang paling keras kepala. Dan itu tidak pernah mudah. Mata Jangkung memanas. Ia tidak tahu kenapa. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh perlahan. Ia merasa seperti orang yang sedang berjalan sendirian di dalam kegelapan. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kegelapan itu bukan musuh. Kegelapan itu adalah pintu. Siti Jenar tersenyum tipis. Hari ini kau telah mengambil langkah besar. Kau telah menghancurkan bagian kecil dari ego. Dan mulai hari ini, dunia tidak akan lagi terlihat sama bagimu. Ketika matahari mulai naik, Jangkung merasakan perubahan besar dalam hatinya. Ia belum sepenuhnya mengerti ilmu ini. Namun, ia tahu satu hal. Jalan yang ia tempuh sudah semakin dalam, dan tidak ada jalan kembali. Setelah mempelajari ilmu membunuh ego, Jangkung merasa seolah lapisan kabut dalam hatinya mulai terangkat. Dunia terlihat berbeda. Langit tampak lebih luas, angin terasa lebih hidup, bahkan suara daun yang bergoyang terdengar seperti bisikan alam yang memuji Tuhan. Namun, Siti Jenar mengingatkan bahwa apa yang ia rasakan baru permulaan. Perjalanan yang sesungguhnya masih panjang dan akan membawa Jangkung ke wilayah yang jauh lebih dalam. Pada malam hari, Siti Jenar mengajak Jangkung keluar dari gubuk. Mereka berjalan menuju hutan kecil di belakang sungai. Bulan menggantung tinggi di langit, memantulkan cahaya pucat yang menyinari tanah. Jangkung mengikuti langkah gurunya tanpa bertanya, merasa bahwa malam ini akan menjadi malam yang penting. Hawa dingin mengalir melalui pepohonan. Namun hatinya justru terasa hangat oleh rasa penasaran. Ketika mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil, Siti Jenar berhenti dan memandang ke arah langit. "Jangkung," katanya pelan, "malam ini kau akan belajar melihat Tuhan dalam kegelapan." Ini adalah langkah yang membuat banyak orang tersesat, karena mereka mengira bahwa cahaya hanya muncul ketika tidak ada gelap. Padahal cahaya sejati justru terlihat ketika dunia berada dalam kegelapan. Jangkung menatap gurunya, tidak sepenuhnya mengerti. Namun Siti Jenar kemudian meminta Jangkung menutup mata dan merasakan setiap suara, setiap hembusan angin, dan setiap detak jantungnya sendiri. Tanpa melihat apapun,
Jangkung diminta untuk merasakan keberadaan Tuhan di sekitarnya. Awalnya Jangkung hanya merasakan dingin malam, namun setelah beberapa saat, ia mulai merasakan sesuatu yang halus. Sebuah kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seolah alam sedang berbisik, bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Bahkan dalam kegelapan sekalipun, keberadaan itu tetap nyata. Setelah beberapa waktu, Jangkung membuka mata. Ia menatap gurunya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Siti Jenar tersenyum tipis, seolah mengetahui apa yang dirasakan muridnya. Itulah awalnya, kata Siti Jenar. Cahaya Tuhan tidak selalu tampak dengan mata, tetapi dirasakan oleh hati yang jernih. Namun ajaran malam itu tidak berhenti di situ. Siti Jenar lalu menjelaskan sesuatu yang selama ini membuat para wali khawatir. Ia berkata bahwa melihat Tuhan dalam segala sesuatu bukan berarti menyamakan diri dengan Tuhan, bukan pula meniadakan syariat, melainkan memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bergerak karena kehendak Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang berdiri dengan kekuatannya sendiri. Ketika seseorang melihat Tuhan dalam segala hal, ujar Siti Jenar, ia tidak lagi mudah marah, tidak mudah benci, tidak mudah sombong, karena ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak Tuhan. Dan ketika hatinya sampai pada titik itu, ia akan hidup dalam ketenangan yang tidak dimiliki manusia biasa. Jangkung mendengarkan dengan hati yang terbuka, namun di sisi lain, ia mulai memahami mengapa banyak orang salah paham. Jika ajaran ini disampaikan kepada orang yang tidak siap, mereka bisa saja menafsirkan bahwa manusia dan Tuhan tidak berbeda, padahal perbedaan itu tetap ada. Tetapi rasa kedekatan kepada Tuhan menjadi jauh lebih halus dan dalam. Itulah yang membuat ilmu ini disebut ilmu terlarang, karena tidak semua orang mampu memahaminya dengan benar. Siti Jenar kemudian mengangkat sejumput tanah dan berkata, "Lihatlah tanah ini. Jika kau melihatnya hanya sebagai tanah, maka ia hanya benda mati. Tapi jika kau melihatnya sebagai ciptaan Tuhan, maka ia menjadi tanda. Tanda bahwa Tuhan selalu bersama kita. Itulah cahaya dalam kegelapan." Jangkung menatap tanah itu lama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bahwa segala sesuatu memiliki makna, bukan hanya sebagai benda, tetapi sebagai bagian dari perjalanan menuju pengenalan diri dan pengenalan Tuhan. Ketika mereka kembali ke gubuk, Jangkung merasakan perubahan yang lebih dalam. Ia belum memahami semuanya, namun ia tahu, malam ini, ia telah melangkah memasuki ajaran yang membuat banyak orang takut. Dan apa yang ia pelajari malam itu, akan menjadi fondasi penting. Sebelum ia memasuki ajaran yang lebih berat lagi, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah mempelajari bagaimana melihat cahaya Tuhan dalam kegelapan, Jangkung merasa hatinya makin jernih. Namun ia juga merasakan bahwa ajaran berikutnya tidak akan ringan. Ada sesuatu dalam cara Siti Jenar menatapnya sejak pagi tadi. Sesuatu yang menyerupai peringatan. Seolah Siti Jenar tahu bahwa pelajaran hari ini akan mengguncang pemahaman Jangkung tentang hidup dan takdir. Siti Jenar memanggil Jangkung ke tepi sungai kecil yang mengalir di belakang gubuk. Airnya jernih, memantulkan sinar matahari yang mulai merayap naik. Suasana terasa damai. Tetapi kedamaian itu justru membuat hati Jangkung berdebar. Ia tahu, guru itu tidak pernah memilih tempat tanpa alasan. Sungai ini mungkin akan menjadi saksi pelajaran yang akan ia terima. Siti Jenar duduk di tepi sungai dan berkata, "Jangkung, hari ini kau akan belajar ajaran yang membuat para wali khawatir. Ajaran tentang takdir, tentang bagaimana ruh berjalan, dan bagaimana manusia sebenarnya bukanlah pemilik apapun. Ini adalah ilmu yang sangat dalam. Jika tidak dipahami dengan benar, seseorang bisa tersesat." Jangkung ikut duduk. Ia menatap aliran air yang bergerak tanpa henti. Siti Jenar menunjuk ke arah arus itu. "Lihatlah sungai itu. Air mengalir dari hulu menuju hilir. Tidak ada satu tetes pun yang bisa memilih kemana ia ingin pergi. Namun setiap tetes memiliki peran dalam mengisi sungai ini. Itulah gambaran tentang manusia dan takdir." Jangkung terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, namun maknanya begitu luas. Siti Jenar kemudian melanjutkan,
Kita adalah bagian dari arus besar kehidupan. Kita merasa memilih, merasa menguasai, merasa menentukan, padahal semua yang terjadi sudah berada dalam pengetahuan Tuhan. Kita hanya menjalani peran yang telah ditulis, namun bukan berarti kita tidak memiliki usaha. Usaha adalah bentuk ibadah, tapi hasilnya selalu kembali kepada Tuhan. Ajaran itu membuat kepala Jangkung sedikit pusing. Ia selalu diajari bahwa manusia diberikan kehendak bebas. Tetapi kini, Siti Jenar menjelaskan bahwa kehendak itu bukan milik manusia sepenuhnya. Kehendak itu hanyalah pintu untuk menjalankan tulisan takdir yang sudah ada. Apa yang dipilih manusia sebenarnya telah Tuhan ketahui sebelum manusia sendiri memilihnya. Melihat kebingungan Jangkung, Siti Jenar mengambil sehelai daun yang jatuh ke sungai. Daun itu terbawa arus, bergerak perlahan mengikuti air. Daun itu jatuh karena angin. Angin ada karena perintah Tuhan. Sungai mengalir karena perintah Tuhan. Dan daun itu mengikuti aliran sungai karena tidak bisa melawan arus. Tapi kau lihat, ia tetap bergerak. Inilah kehendak manusia. Kita bisa bergerak, bisa berusaha, tetapi arus besarnya sudah ada. Jangkung merasakan sesuatu bergolak di dalam hatinya. Ia mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Jika semua sudah ditetapkan, apakah manusia tidak bisa berbuat apa-apa? Atau justru manusia harus menerima bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana besar Tuhan? Pertanyaan itu membuat dadanya terasa penuh. Siti Jenar menatap Jangkung dan berkata dengan suara lembut, "Orang yang memahami takdir tidak lagi menyesali masa lalu, tidak takut pada masa depan, dan tidak sombong jika mencapai sesuatu. Karena ia tahu semuanya datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan." Jangkung menunduk. Ia mulai merasakan ketenangan yang aneh. Seolah beban hidup yang ia bawa selama ini perlahan terangkat. Namun, ia juga mengerti mengapa para wali khawatir. Jika ajaran ini dipahami secara salah, seseorang bisa merasa semua sudah tertulis dan tidak perlu berusaha. Padahal usaha adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Siti Jenar kemudian menepuk bahu Jangkung pelan. Jika kau mampu memahami ajaran ini, kau siap untuk langkah berikutnya. Namun ingat, ilmu ini hanya bisa dipahami oleh hati yang berserah, bukan oleh pikiran yang ingin menang sendiri. Sungai terus mengalir, dan bersama aliran itu, Jangkung merasa seluruh hidupnya ikut bergerak. Ia belum mengerti semuanya, tetapi ia tahu ia baru saja melangkah masuk ke dalam ajaran yang paling dalam. Ajaran yang membuat banyak orang takut dan salah paham. Sementara Jangkung semakin dalam mempelajari ajaran Siti Jenar, suasana di tanah Jawa berubah menjadi tegang. Kabar tentang ajaran-ajaran yang dianggap berbahaya semakin menyebar ke berbagai daerah. Di pasar, di masjid, di sudut-sudut desa, orang-orang mulai membicarakan Siti Jenar dengan nada yang penuh kegelisahan. Ada yang menyebutnya guru suci yang memahami rahasia ilahi. Namun lebih banyak yang menyebutnya menyimpang dari ajaran para wali. Ketika kegelisahan itu semakin meluas, para wali akhirnya mengadakan majelis besar di Demak. Majelis itu diadakan di sebuah bangunan sederhana, namun penuh wibawa. Para wali duduk melingkar, wajah mereka tenang, tetapi sorot mata mereka menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat. Mereka memahami bahwa ini bukan sekadar masalah ajaran pribadi. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan ketertiban umat dan masa depan dakwah Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga membuka pembicaraan dengan suara pelan namun tegas. Kita semua tahu bahwa Siti Jenar bukanlah orang sembarangan. Ia adalah orang yang telah menempuh perjalanan batin yang panjang. Namun, ajarannya kini telah keluar dari ruang yang seharusnya. Masyarakat belum siap untuk kedalaman seperti itu. Sunan Bonang mengangguk setuju. Ia menambahkan bahwa manusia yang belum memahami syariat dengan benar, cenderung menafsirkan ajaran hakikat secara keliru. Itulah yang membuat banyak orang berpotensi tersesat. Kita tidak bisa membiarkan ajaran ini menyebar tanpa batas, ujarnya. Bukan karena ilmunya salah, tetapi karena umat belum siap. Sunan Giri yang biasanya lembut, kali ini terlihat lebih keras. Ia berkata bahwa beberapa murid Siti Jenar mulai meninggalkan syariat karena merasa sudah mencapai kedekatan batin. Hal itu membuat masyarakat resah dan bingung. Jika dibiarkan, ajaran itu bisa menghancurkan tatanan yang selama ini dibangun
dengan penuh usaha. Majelis semakin tegang ketika salah satu wali menyebut bahwa Siti Jenar kini tidak lagi mengajar secara terbuka, tetapi hanya kepada murid tertentu. Hal itu justru membuat masyarakat semakin penasaran dan semakin mudah menafsirkan ajarannya dengan cara yang keliru. Jika ia terus mengajarkan ilmu itu, kata Sunan Kudus, aku khawatir keadaan akan sulit dikendalikan. Setelah mendengarkan semua pendapat, Sunan Kalijaga akhirnya berkata bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Ajaran Siti Jenar harus dihadapi secara langsung, bukan dengan kebencian, tetapi dengan musyawarah dan kebijaksanaan. Mereka memutuskan untuk memanggil Siti Jenar ke majelis para wali agar dapat menjelaskan sendiri ajaran yang ia sampaikan. Keputusan itu tidak diambil dengan mudah. Mereka tahu bahwa Siti Jenar adalah sosok yang kuat dalam ilmu batin. Mereka juga tahu bahwa menghadapi seseorang seperti dia tidak bisa dilakukan dengan kemarahan. Namun, sebagai penjaga dakwah dan pembimbing umat, para wali merasa harus mengambil tindakan sebelum keadaan semakin kacau. Pada saat yang sama, ada satu suara yang jarang disebutkan dalam pertemuan itu. Beberapa wali mulai bertanya tentang seorang pemuda yang sering terlihat dekat dengan Siti Jenar. Mereka belum tahu namanya, namun mereka tahu ada seorang murid baru yang mengikuti guru itu dengan ketulusan luar biasa. Sosok itu adalah Jangkung. Nama itu mulai menjadi bisikan kecil yang perlahan masuk ke dalam perhatian para wali. Di tempat lain, Jangkung terus belajar tanpa mengetahui bahwa takdir sedang bergerak mendekati dirinya. Sementara ia mempelajari ilmu tentang takdir dan cahaya dalam kegelapan, para wali sedang menimbang nasib gurunya, dan tanpa ia sadari, perjalanan yang ia jalani akan segera membawanya ke persimpangan yang tidak bisa ia hindari. Keputusan majelis itu sudah diambil, dan dengan keputusan itu, babak baru akan segera dimulai. Babak yang tidak hanya menentukan nasib Siti Jenar, tetapi juga nasib Jangkung, serta seluruh ajaran yang selama ini mereka pelajari dalam keheningan hutan kecil itu. Pagi itu, Demak dipenuhi suasana yang tidak biasa. Udara terasa berat, seolah seluruh kota menahan napas. Di tengah keramaian yang tampak biasa dari luar, tersembunyi ketegangan yang memuncak. Para penjaga keraton bergerak lebih sibuk dari biasanya. Para ulama dan tokoh masyarakat datang dengan wajah serius. Mereka tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari ketika Siti Jenar dipanggil untuk menjelaskan ajarannya di hadapan para wali. Di sebuah ruangan besar yang lantainya terbuat dari kayu tua, para wali telah duduk melingkar. Wajah-wajah bijak itu tampak tenang. Namun, tidak ada satupun yang benar-benar tenang di dalam hati. Mereka menghormati Siti Jenar, tetapi mereka juga khawatir. Mereka ingin memahami, tetapi mereka juga ingin melindungi umat. Kedalaman ilmu Siti Jenar bukan hal yang mereka ragukan. Yang mereka ragukan adalah bagaimana masyarakat akan menangkap ajaran-ajarannya. Pintu kayu yang besar itu akhirnya terbuka perlahan. Seseorang melangkah masuk dengan tenang. Jubahnya sederhana, langkahnya ringan, tidak ada rasa takut sama sekali dalam wajahnya. Itulah dia, Siti Jenar. Sosok yang selama beberapa tahun terakhir menjadi sumber kegelisahan dan kekaguman banyak orang. Ia berjalan menuju tengah ruangan tanpa menundukkan kepala, namun juga tanpa menunjukkan kesombongan. Ia berjalan seperti seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Para wali memandangnya dengan penuh perhatian. Sunan Kalijaga memulai dengan suara tenang. Saudaraku, Siti Jenar, kami memanggilmu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Ajaranmu telah menyebar ke masyarakat. Banyak yang merasa bingung, banyak yang tersesat karena tidak memahami kedalaman maknanya. Siti Jenar mengangguk pelan. Ia menjawab dengan suara lembut, jika ada yang tersesat, itu bukan karena ajaranku, tetapi karena mereka belum siap untuk menerima apa yang aku sampaikan. Dan aku tidak pernah mengajarkan ilmu ini kepada orang yang tidak mampu. Sunan Giri menatapnya dengan tajam. Namun kenyataannya, ada muridmu yang meninggalkan syariat. Mereka merasa telah mencapai hakikat tertinggi, sehingga tidak memerlukan ibadah lahir. Apakah ini bukan akibat dari ajaranmu? Siti Jenar menghela napas perlahan. Syariat adalah rumah. Hakikat adalah isi rumah. Orang yang tertipu adalah orang yang hanya sibuk menghias rumah,
tetapi tidak pernah memahami makna keberadaan rumah itu. Tetapi orang yang membuang rumah sama saja dengan membuang tempat ia berdiri. Itu adalah kesalahan murid, bukan ajaran. Perkataan itu membuat ruangan sejenak hening. Kata-kata itu begitu dalam, namun juga begitu mudah disalahpahami jika tidak diimbangi ilmu dan bimbingan. Sunan Bonang kemudian bertanya, "Lalu apa sebenarnya yang kau ajarkan, wahai Siti Jenar?" Siti Jenar menatap para wali satu persatu. Sorot matanya tenang, penuh ketegasan, namun tidak memaksa. "Aku mengajarkan manusia untuk mengenal dirinya. Karena siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Aku mengajarkan manusia untuk mematikan egonya, bukan syariatnya. Aku mengajarkan mereka untuk melihat Tuhan di dalam dirinya, bukan menjadikan dirinya Tuhan." Kata-kata itu membuat beberapa wali mengangguk. Namun sebagian lainnya tetap bimbang. Mereka paham bahwa ajaran itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi mereka juga paham bahwa masyarakat tidak semuanya memiliki kedewasaan untuk memahaminya. Sunan Kalijaga kemudian berbicara dengan suara berat, "Ajaranmu benar jika diberikan kepada orang yang tepat. Namun jika sampai jatuh ke tangan orang yang salah, maka umat akan tersesat. Inilah yang membuat kami harus berhati-hati." Siti Jenar tersenyum tipis. "Aku tahu, dan aku tidak menyalahkan kalian. Aku hanya mengikuti apa yang Tuhan tanamkan dalam hatiku." Sejenak, ruangan kembali hening. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang menyela, karena mereka tahu, kata-kata Siti Jenar lahir dari pengalaman batin yang dalam, bukan dari keinginan untuk terlihat berbeda. Namun meski mereka menghormati Siti Jenar, para wali tetap memahami bahwa keadaan tidak bisa dibiarkan seperti ini. Masyarakat sudah kacau, rumor sudah terlalu kuat, dan keputusan harus segera dibuat. Majelis hari itu tidak langsung menentukan nasib Siti Jenar, tetapi mereka sepakat bahwa pertemuan berikutnya akan menjadi penentu. Dan dari sinilah, takdir mulai bergerak cepat, membawa semua pihak menuju ujung yang tidak bisa dihindari. Hari setelah sidang itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Meskipun para wali belum memberikan keputusan akhir, angin perubahan sudah mulai terasa. Banyak orang mulai berdatangan ke Demak, hanya untuk menanyakan nasib Siti Jenar. Beberapa datang dengan harapan, beberapa dengan ketakutan. Namun semua itu tidak mengubah ketenangan yang terpancar dari diri Siti Jenar. Sementara itu, di malam yang tenang, Jangkung duduk sendirian di depan sungai kecil yang selama ini menjadi tempatnya belajar. Ia merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sejak pagi tadi, ia melihat Siti Jenar lebih banyak diam. Tatapan gurunya tampak semakin dalam, seolah ada beban besar yang dipikulnya. Jangkung tidak tahu apa yang terjadi dalam sidang itu. Ia hanya bisa menunggu dengan hati yang gelisah. Ketika malam semakin larut, Siti Jenar akhirnya memanggil Jangkung masuk ke dalam gubuk. Cahaya lampu minyak memantulkan bayangan lembut di wajah sang guru. Ada sesuatu yang berbeda. Ketenangan itu tetap ada, tetapi terselip rasa haru yang sulit dijelaskan. Jangkung duduk perlahan di hadapan gurunya, menunggu dengan penuh hormat. "Jangkung," kata Siti Jenar dengan suara lembut, "waktuku tidak banyak." Kata-kata itu membuat jantung Jangkung berdegup kencang. Ia tidak berani bertanya, namun wajahnya jelas menunjukkan rasa terkejut dan cemas. Siti Jenar tersenyum tipis, seolah ingin menenangkan muridnya. "Aku tahu apa yang para wali putuskan," lanjutnya. "Mereka bukan musuhku, mereka hanya menjaga umat, dan aku memahami tanggung jawab itu." Jangkung menunduk. Ia merasa seolah sesuatu yang sangat berharga akan terlepas dari kehidupannya. Namun ia menahan diri, mencoba mendengarkan dengan hati terbuka. "Karena itu," ujar Siti Jenar, "sebelum aku pergi, aku ingin memberimu wasiat. Wasiat ini bukan tentang kemarahan, bukan tentang pertentangan, tetapi tentang kelanjutan ilmu yang selama ini kau pelajari." Jangkung mengangkat wajahnya perlahan. Matanya mulai memanas. Siti Jenar kemudian mendekat dan memegang kedua bahu muridnya dengan lembut. "Jangkung," katanya, "jangan ajarkan ilmu ini kepada orang yang hatinya belum mati dari keakuan. Jangan ajarkan kepada mereka yang ingin terlihat hebat. Jangan ajarkan kepada mereka yang merasa dirinya paling benar. Ilmu ini akan menjadi racun bagi orang seperti itu."
Jangkung mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia memahami betul maksud gurunya. Ilmu yang ia pelajari selama ini bukanlah ilmu biasa. Ilmu itu mampu membawa seseorang menuju kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan, namun mampu pula menjerumuskan jika salah dipahami. Aku ingin kau mengajarkan hikmahnya, lanjut Siti Jenar. Bukan bentuknya. Biarkan orang belajar syariat dengan benar. Biarkan mereka melangkah pelan. Jika ada yang siap, maka Tuhan sendiri yang akan membuka jalannya. Jangkung menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Guru, katanya pelan, bagaimana dengan diriku? Apakah aku sudah siap? Siti Jenar menatapnya dengan penuh kasih. Kau sudah melalui banyak hal, namun perjalananmu masih panjang. Kau belum selesai, Jangkung, tetapi hatimu sudah berada di jalan yang benar. Kata-kata itu membuat Jangkung merasakan gabungan antara sedih dan tenang. Ia ingin memohon agar gurunya tidak pergi, namun ia tahu, perjalanan seorang guru tidak pernah bergantung pada keinginan muridnya. Siti Jenar kemudian mengulurkan tangan dan meletakkannya di dada Jangkung. Ingatlah, katanya, Tuhan tidak jauh, Ia sedekat napasmu. Ketika kau merasa sendiri, ingatlah ajaran napas sejati. Ketika kau merasa tersesat, ingatlah cahaya dalam kegelapan. Dan ketika egomu kembali muncul, bunuhlah ia sebelum ia membunuhmu. Air mata Jangkung akhirnya jatuh. Ia memeluk gurunya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dan Siti Jenar membalas pelukan itu dengan lembut. Kau bukan hanya muridku, Jangkung, bisiknya. Kau adalah penerus hikmah ini, tetapi berjalanlah dengan rendah hati. Pelukan itu menjadi momen terakhir sebelum takdir memisahkan mereka. Dan malam itu, Jangkung menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Fajar baru saja menyingsing ketika Demak dipenuhi bisikan yang menegang. Hari itu adalah hari ketika Siti Jenar akan dipanggil kembali ke majelis para wali untuk mendengar keputusan akhir. Masyarakat berkumpul di kejauhan, tidak berani mendekat, tetapi ingin mengetahui apa yang akan terjadi. Wajah-wajah mereka dipenuhi penasaran, takut, dan harap yang bercampur menjadi satu. Di antara kerumunan itu, tidak ada satupun yang tahu bahwa di tepi hutan kecil, Jangkung sedang berjalan bersama gurunya untuk terakhir kalinya. Langkah Siti Jenar pelan, namun setiap gerakannya terlihat begitu mantap. Seolah ia berjalan bukan menuju hukuman, tetapi menuju sesuatu yang sudah lama ia pahami. Jangkung berjalan di sampingnya dengan hati yang berat. Setiap langkah terasa seperti memikul batu besar di dada. Ketika mereka tiba di dekat Demak, Siti Jenar berhenti. Ia menatap Jangkung dengan wajah lembut yang sulit digambarkan. Disinilah batasmu, ujar Siti Jenar. Kau tidak boleh ikut lebih jauh. Apa yang akan terjadi di depan adalah urusanku dengan para wali. Jangkung menggeleng, matanya memerah. Guru, izinkan aku mendampingi. Aku tidak ingin membiarkan guru berjalan sendirian. Namun Siti Jenar mengulurkan tangan dan menyentuh bahu Jangkung. Sentuhan itu begitu hangat, dan dalam sekejap, Jangkung merasakan ketenangan aneh meresap ke dalam hatinya. Kau tidak sendirian, Jangkung, kata Siti Jenar. Dan aku pun tidak sendirian, Tuhan bersama kita. Kata-kata itu membuat Jangkung menunduk. Ia tahu, ia tidak bisa membantah. Dengan berat hati, ia melepas langkah gurunya yang terus berjalan menuju pusat majelis. Jangkung bersembunyi di kejauhan, tetapi matanya tidak lepas dari sosok yang semakin jauh itu. Ia ingin melihat apa yang akan terjadi, walau hatinya dipenuhi ketakutan. Di dalam ruangan majelis, para wali sudah menunggu. Suasana jauh lebih tegang dari sidang sebelumnya. Siti Jenar memasuki ruangan dengan tenang, duduk di tengah lingkaran para wali. Tanpa gemetar sedikitpun, para wali memandangnya dengan campuran rasa hormat dan kecemasan. Sunan Kalijaga memulai dengan suara berat. Siti Jenar, setelah mempertimbangkan ajaranmu dan dampaknya kepada masyarakat, kami telah mencapai keputusan. Siti Jenar mengangguk pelan. Aku sudah siap. Suasana ruangan itu terasa seperti tertahan. Sunan Giri kemudian berkata, kami tidak meragukan kedalaman ilmumu, namun keadaan masyarakat tidak stabil. Mereka bingung,
Mereka ketakutan, dan ajaranmu tidak bisa lagi dibiarkan menyebar tanpa kendali. Beberapa wali terlihat menahan napas, sebagian lainnya menunduk, menekankan bahwa keputusan ini bukan karena kebencian, tetapi karena kebutuhan untuk menjaga ketertiban umat. Setelah hening yang panjang, Sunan Kudus berdiri dan mengumumkan keputusan majelis. Demi menjaga ketentraman umat dan agar tidak ada lagi fitnah, kami memutuskan bahwa Siti Jenar harus dihentikan dan ajarannya tidak boleh lagi disebarkan. Hukuman akan dilakukan hari ini juga. Ruangan itu terasa semakin mencekam. Namun, Siti Jenar hanya tersenyum tipis. Tubuhku boleh dihentikan, katanya tenang, tetapi kebenaran yang ditanamkan Tuhan tidak bisa dibunuh. Beberapa wali terlihat tersentak mendengar kata-kata itu. Tetapi sebelum mereka sempat menjawab, sesuatu terjadi. Ketika hukuman hendak dilaksanakan, tubuh Siti Jenar tiba-tiba memancarkan ketenangan luar biasa. Beberapa saksi mengatakan wajahnya bercahaya. Yang lain mengatakan ia duduk dengan sangat damai, seolah siap menyambut takdir. Kemudian, saat waktu eksekusi tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika mata para wali tertuju pada tubuh Siti Jenar, sosok itu perlahan terlihat redup, seperti bayangan yang hilang ditelan cahaya matahari. Ada yang mengatakan tubuhnya lenyap begitu saja. Ada yang bersumpah melihat tubuhnya runtuh menjadi debu. Ada yang mengatakan ia berjalan keluar ruangan tanpa terlihat oleh siapapun. Namun tidak ada satupun yang bisa memastikan apa yang benar-benar terjadi. Di luar ruangan, Jangkung merasakan hembusan angin yang berbeda. Ia menatap langit, dan tanpa sebab, air mata mengalir dari matanya. Ia tahu gurunya telah pergi, tetapi entah bagaimana, ia merasa bahwa kepergian itu bukanlah akhir. Siti Jenar mungkin telah hilang dari dunia ini, tetapi ajarannya dan misteri yang menyelimutinya baru saja dimulai. Setelah kepergian Siti Jenar yang misterius itu, Jangkung berjalan tanpa arah selama beberapa hari. Langkahnya berat, pikirannya kosong, dan hatinya penuh luka. Ia merasa seperti kehilangan bagian penting dari dirinya. Namun di balik kesedihan itu, ada cahaya lembut yang terus mengingatkannya pada kata-kata terakhir gurunya, bahwa perjalanan batin tidak berhenti pada perpisahan, bahwa ilmu sejati akan terus hidup selama hati tetap jernih dan berserah. Pada suatu pagi, ketika kabut masih menggantung di antara pepohonan, Jangkung berhenti di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit. Desa itu tampak sederhana, tetapi suasananya dipenuhi kegelisahan. Warga berkumpul di balai desa, membicarakan seseorang yang mengaku belajar dari ajaran Siti Jenar, dan kini menolak salat, menolak puasa, bahkan menyebut dirinya telah mencapai kesempurnaan batin. Wajah Jangkung langsung berubah. Ia memahami maksud gurunya sekarang. Ilmu yang belum matang, jika jatuh ke tangan orang yang salah, bisa menjadi kebingungan besar bagi banyak orang. Jangkung tidak mengenal orang tersebut, tetapi ia tahu, ia harus berbuat sesuatu. Ia tidak berniat menjadi guru, namun ia juga tidak bisa membiarkan ajaran gurunya disalahpahami dan dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban ibadah. Ia mendatangi orang itu dengan hati-hati. Orang tersebut duduk di bawah pohon besar, dikelilingi oleh beberapa pengikut yang mengagumi kata-katanya. Ketika Jangkung mendekat, orang itu memandangnya dengan sinis. "Kau murid Siti Jenar?" "Bukan," katanya dengan nada meremehkan. "Aku juga memahami hakikat. Aku sudah tidak membutuhkan syariat." Jangkung menatapnya dengan mata teduh. Tidak marah, tetapi juga tidak tunduk. "Jika kau benar-benar memahami hakikat," katanya pelan, "mengapa egomu masih berdiri begitu tinggi dan ingin dilihat orang?" Perkataan itu membuat orang tersebut terdiam. Para pengikutnya saling berpandangan, tidak menyangka pemuda sederhana ini bisa berbicara setenang itu. Jangkung melanjutkan, "Hakikat tanpa syariat adalah kesombongan. Syariat tanpa hakikat adalah kekosongan. Guru kami tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan syariat. Ia mengajarkan untuk menghidupkan ibadah dengan penuh kesadaran." Kata-kata itu menggetarkan hati beberapa warga yang mendengarnya. Mereka mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam ucapan Jangkung. Tidak ada paksaan, tidak ada kemarahan, hanya ada kejujuran dan ketenangan yang lahir dari pengalaman batin. Setelah hari itu, Jangkung mulai dikenal.
Bukan sebagai guru besar, bukan sebagai penerus resmi Siti Jenar, tetapi sebagai pengembara yang membawa hikmah tanpa mencari pujian. Ia tidak pernah menetap lama, dari satu desa ke desa lain, dari satu lembah ke lembah berikutnya. Ia menyebarkan pemahaman yang lembut tentang bagaimana syariat dan hakikat harus berjalan bersama. Di sebuah desa pesisir, ia membantu nelayan yang sering bertengkar tentang hasil tangkapan. Ia mengajarkan mereka memahami takdir dan usaha. Di sebuah desa di pegunungan, ia menenangkan para petani yang panennya gagal. Ia mengajarkan mereka tentang tawakal dan kesabaran. Setiap tempat yang ia datangi, ajarannya selalu dibungkus dalam cerita sederhana, bukan dalam istilah-istilah berat yang hanya para ulama mampu memahami. Namun perjalanan Jangkung bukan tanpa tantangan. Ada yang menuduhnya mengikuti ajaran sesat, ada pula yang menganggapnya orang suci. Tetapi Jangkung selalu menolak dipuji dan tidak pernah membela diri dari tuduhan. Ia hanya berkata, "Jika aku salah, biarkan Tuhan yang membenarkan. Jika aku benar, biarkan Tuhan yang menjagaku." Waktu berlalu. Jejak Jangkung semakin tersebar luas. Banyak orang yang merasakan ketenangan setelah bertemu dengannya. Namun tidak ada satupun yang benar-benar tahu siapa dirinya. Ia datang seperti angin, pergi tanpa jejak, dan setiap kepergiannya meninggalkan hati yang lebih damai daripada sebelumnya. Dan di balik semua perjalanan itu, Jangkung tahu bahwa ia hanyalah seorang murid yang berusaha menjaga hikmah gurunya agar tidak hilang di telan waktu. Ia tidak ingin menggantikan siapapun. Ia hanya ingin menghidupkan cahaya yang pernah dinyalakan oleh Siti Jenar di dalam hatinya. Perjalanan itu belum selesai, dan Jangkung tahu, suatu hari nanti, ia akan meninggalkan pesan yang lebih besar untuk generasi berikutnya. Malam mulai turun ketika Jangkung tiba di sebuah bukit kecil yang menghadap hamparan desa di kejauhan. Cahaya matahari terakhir memerah di balik pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah yang ia pijak. Setelah bertahun-tahun berkelana menyampaikan hikmah gurunya, Jangkung merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Bukan suara manusia, bukan suara angin, tetapi panggilan batin yang terasa seperti datang dari dalam jantungnya sendiri. Seolah ada pesan terakhir yang harus ia sampaikan sebelum perjalanan hidupnya memasuki babak baru. Ia duduk di atas batu besar, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya pelan. Dalam keheningan itu, ia teringat kembali seluruh perjalanan yang telah ia lalui, tentang malam-malam bersama gurunya, tentang ajaran-ajaran yang semula membuatnya bingung, kemudian perlahan membuka tabir hatinya, tentang perpisahan yang membekas sampai hari ini, dan tentang jejak-jejak manusia yang ia temui di sepanjang perjalanan. Namun, ada satu hal yang selalu menghantuinya, sesuatu yang sering ia dengar dari masyarakat, tentang ilmu terlarang Siti Jenar. Ilmu yang dituduh sesat, ilmu yang ditakuti banyak ulama, ilmu yang dianggap berbahaya, padahal ia sendiri tidak pernah melihat sisi gelapnya. Justru, ia merasakan kedamaian yang dalam dari setiap ajaran gurunya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Jangkung memutuskan untuk berbicara secara terbuka. Di desa-desa berikutnya, ia mulai mengumpulkan orang dan mengajak mereka duduk bersama. Warga datang dengan berbagai perasaan. Ada yang penasaran, ada yang takut, ada pula yang masih menyimpan prasangka. Namun ketika Jangkung berbicara, semuanya berubah. Ia berdiri di depan mereka dengan wajah tenang, lalu berkata, "Ilmu yang kalian sebut ilmu terlarang bukanlah ilmu yang melawan syariat. Bukan pula ilmu yang membuat seseorang meninggalkan ibadah. Ilmu itu adalah ilmu tentang mengenal diri, dan mengenal diri adalah jalan untuk mengenal Tuhan." Para warga terdiam. Tidak ada yang berani menyela. "Guru kami," lanjut Jangkung, "tidak pernah mengajarkan manusia untuk menjadi Tuhan. Ia mengajarkan manusia untuk menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Hamba yang harus tunduk, harus bersyukur, dan harus rendah hati. Hamba yang harus mematikan ego sebelum ia memakan dirinya sendiri." Beberapa warga mulai meneteskan air mata. Kata-kata itu mengingatkan mereka pada sesuatu yang selama ini mereka lupakan, bahwa agama tidak hanya tentang ritual, tetapi juga tentang membersihkan hati, bahwa ibadah bukan hanya gerakan tubuh,
tetapi juga perjalanan batin. Jangkung kemudian menjelaskan bahwa ilmu Siti Jenar dianggap terlarang karena ia mengajarkan sesuatu yang terlalu halus untuk orang yang belum siap. Orang yang masih dipenuhi ambisi mudah salah paham dan merasa dirinya sudah mencapai derajat tinggi, padahal yang muncul hanyalah kesombongan. Itulah sebabnya ajaran itu harus disampaikan hanya kepada orang yang hatinya telah tenang. Ilmu itu bukan untuk meninggalkan syariat, kata Jangkung, tetapi untuk menghidupkan syariat. Ketika kau salat dengan penuh kesadaran, ketika kau berpuasa dengan penuh keikhlasan, ketika kau berbuat baik tanpa mengharapkan pujian, itulah hakikat yang lahir dari syariat. Perkataan itu menggugah banyak hati. Warga yang semula takut mulai merasa damai. Mereka mulai memahami bahwa ilmu yang mereka takuti selama ini bukanlah racun, tetapi cahaya. Cahaya yang sangat terang sehingga bisa membutakan orang yang tidak siap. Tetapi bagi yang hatinya jernih, cahaya itu dapat menjadi jalan menuju kedamaian sejati. Setelah selesai berbicara, Jangkung menatap langit. Malam telah turun sepenuhnya. Bintang-bintang berkilauan di atas sana. Ia merasa gurunya sedang menyaksikan dari kejauhan. Bukan untuk memuji, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan bahwa ajaran yang pernah ia titipkan kini telah sampai pada tempatnya. Jangkung tersenyum kecil. Ia tahu perjalanan panjang ini akhirnya menemukan makna. Ilmu terlarang itu bukanlah ilmu yang dilarang Tuhan. Ilmu itu hanya dilarang bagi hati yang belum siap, bagi hati yang masih dipenuhi keakuan. Dan malam itu, di bawah cahaya bintang, Jangkung memahami bahwa ia tidak lagi berjalan sebagai murid yang mencari petunjuk. Ia kini berjalan sebagai pembawa hikmah. Hikmah yang lahir dari cinta seorang guru dan kesetiaan seorang murid.